perkenalkan nama saya Amelia Anastasia-Lanti dari kelas A NIM 3114097 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembicara ideal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pembicara ideal. Pembicara yang baik atau ideal ialah pembicara yang selalu berusaha memahami materi yang akan disampaikannya, akan selalu berusaha untuk dapat memahami pendengarnya, situasi dan kondisi pembicaraan yang diciptakan dengan baik. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai pembicara ideal. Pembicara yang baik dan mampu memilih dan menggunakan kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat untuk menggambarkan jalan pikirannya. Ucapannya jelas, lafalnya baik, intonasinya tepat dalam bahasa. Pembicara juga harus dapat membangkitkan semangat pendengar, membuat mereka berpikir tentang ide-ide yang disampaikan pembicara sebelumnya, tidak pernah mereka pikirkan. Pembicara yang baik selalu tampil meyakinkan diri dari segala segi. Isi pembicaraannya ia kuasai, cara penyampaiannya juga ia kuasai. Situasi dan latar belakang pendengar ia pahami. Ciri-ciri pembicara ideal. Ada sejumlah ciri-ciri pembicara ideal yang perlu diketahui, dipahami, dihayati, serta diterapkan dalam berbicara. Ciri-ciri pembicaraan tersebut antara lain yang pertama memilih topik yang tepat. Topik pembicaraan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seorang pembicara. Pembicara yang baik selalu dapat memilih topik pembicaraan yang menarik, aktual, dan bermanfaat bagi pendengarnya. Dalam memilih materi pembicara selalu mempertimbangkan minat, kemampuan, dan kebutuhan pendengarnya. Topik pembicaraan harus tersusun dengan baik sehingga pendengar cenderung akan meningkatkan antusiasnya. Sehingga pembicara di sini sangat diperlukan kemampuannya dalam memilih topik yang tepat. Yang kedua, menguasai materi. Untuk dapat menyampaikan materi atau topik pembicaraan dengan leluasa, percaya diri, serta dapat dipahami oleh pendengar, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menguasai materi pembicaraan. Seorang pembicara akan berusaha mencari dari berbagai sumber acuan seperti buku, majalah, artikel, internet yang berkaitan dengan materi pembicaraan yang akan disampaikan. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Sasaran utama dalam melakukan suatu pembicaraan ialah pendengar. Apabila pembicara telah memahami pendengarnya, maka situasi dan kondisi pembicaraan yang akan diciptakan menjadi baik. Sebelum pembicaraan berlangsung, pembicara yang baik berusaha mengumpulkan informasi berkenaan dengan pendengarnya. Yang keempat, mengetahui situasi. Proses pembicaraan sangat bersifat situasional, artinya sangat ditentukan oleh situasi yang menaungi saat pembicaraan berlangsung. Situasi yang menaungi dimaksud diantaranya ruang, waktu, dan peralatan. Pembicara yang baik akan mengidentifikasi mengenai ruangan, waktu, peralatan, penunjang berbicara, dan suasana. Identifikasi ruangan, tempat atau lokasi tempat peristiwa berbicara akan berlangsung, misalnya luas meja atau podium, tempat duduk, situasi udara, akutisnya, dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan waktu, apakah pembicaraan berlangsung pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Sarana penunjang berkaitan dengan pengeras suara, penerangan, dan sebagainya. Sehingga mengenai suasana yang perlu diketahui, apakah tenang, jauh dari keramaian, bising, atau gaduh. 5. Merumuskan tujuan yang jelas. Setiap aktivitas sudah tentu mempunyai tujuan. Demikian pula dengan kegiatan berbicara sudah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pembicaraan telah ditentukan dengan jelas, maka pembicaraan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah. Pembicara yang baik tahu persis kemana ia hendak membawa para pendengarnya. Apakah pembicara hanya sekadar untuk menghibur, memberi informasi, menstimuli, meyakinkan, atau menggerakkan pendengar untuk melakukan sesuatu? Yang keenam, menjalin kontak dengan pendengar. Proses berbicara adalah suatu proses kontak komunikasi dengan pendengarnya. Dengan terciptanya kontak antara pembicara dan pendengar saat proses pembicaraan itu, berarti antara pembicara dan pendengar saling memperhatikan dan menghargai. Pembicara yang baik akan berusaha mempertahankan pendengarnya, yakni berusaha memahami reaksi emosi dan perasaan pendengarnya. Yang ketujuh, kemampuan linguistik tinggi. Linguistik yang dimaksud adalah hal yang terkait dengan bahasa baik dalam bentuknya berupa kata, ungkapan, kalimat, paragraf, maupun wacana yang digunakan. Pembicara yang baik dapat dan mampu memilih dan menggunakan kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat untuk menggambarkan jalan pikirannya.
Ucapannya jelas, lafalnya baik, intonasinya tepat dalam bahasa. Pada prinsipnya, pembicara yang baik memiliki kemampuan linguistik yang tinggi sehingga pembicara dapat menyesuaikan penggunaan bahasa dengan kemampuan pendengarnya. Yang kedelapan, menguasai pendengar. Salah satu ciri pembicara yang baik adalah pandai menarik perhatian pembicara. Dengan gaya yang menarik, dia menemukan pendengar, pembicara mengarahkan pendengar kepada pembicaraannya. Bila pendengar sudah terpusat, terarah perhatiannya kepada pembicara dan isi pembicaraannya, maka pembicara dapat menguasai, mengontrol, dan mempengaruhi pendengarnya. Yang kesembilan, memanfaatkan alat bantu. Untuk lebih memudahkan pendengar memahami penjelasannya, pembicara harus memanfaatkan alat-alat bantu seperti skema, diagram, statistik, gambar-gambar, dan sebagainya. Pembicara pun dapat mencari contoh ilustrasi yang mengena dan sesuai dengan lingkungan pendengarnya. Pembicara juga secara cepat tahu kapan, di mana, dan saat kapan menggunakan alat bantu. Yang ke-10, meyakinkan penampilan pembicara yang baik, tampil dengan bicara yang menarik. Bahasanya sederhana, mulai dicerna dan efektif dalam mengkomunikasikan materi. Pembicara tampil dengan percaya diri, anggun dan berwibawa, namun sederhana. Tingkah laku, gerak-gerik, dan cara berpakaian atau berdandan sopan serasi dengan kepribadiannya. Isi pembicaraannya ia kuasai, cara penyampaiannya juga dikuasai, tingkah laku, cara berpakaian, dan sebagainya tidak tercela. Dan yang terakhir, mempunyai rencana. Pembicara yang baik menerapkan prinsip bahwa sesuatu yang direncanakan hasilnya akan lebih baik daripada tidak direncanakan, sehingga senantiasa diterapkan dalam mempersiapkan pembicaraannya. Persiapan yang dimaksud mulai dari memilih topik, memahami dan menguji topik, menganalisis pendengar dan situasi, menyusun kerangka pembicaraan, dan menguji cobakan dan terakhir meyakinkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.